Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah Allah, tema ceramah Ramadan pada awal Ramadan, tema kita adalah mensyukuri karunia kita bisa bertemu pada bulan Ramadan. Jemaah Allah, ya, ketika kita bicara tentang Ramadan, kenapa kita harus bersyukur? Bahwa dalam hadis yang sahih dijelaskan ketika Rasulullah SAW memberikan targhib Ramadan kepada para sahabat, beliau menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang Nabi sebut sebagai bulan penuh keberkahan. Nabi sebut sebagai syahrul mubarak. Begitu hadis riwayat Imam An-Nasa'i, dan sebagai bulan yang penuh keberkahan, banyak keberkahan tentunya. Di antara keberkahan yang disebut oleh Nabi dalam hadis riwayat Imam Nasa'i, ada syariat ibadah puasa yang kita diwajibkan untuk melaksanakannya, kemudian pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, kemudian ada malam Lailatul Qadar. Dan itulah sebabnya di samping Rasulullah SAW memberikan tarhib dan targhib, Rasulullah SAW juga memberikan tarhib, yaitu ancaman. Man khurima khairaha faqad khuri, kata Nabi. Karenanya siapa yang tidak mendapatkan kebaikan dalam bulan Ramadan yang penuh keberkahan itu, kata Nabi, sungguh dia benar-benar telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Karenanya para jemaah Rasulullah, yang pertama pasti kewajiban kita harus bersyukur, ya, karena kita diberikan usia, diberikan kesehatan, dan kita punya pengalaman. Tahun yang lalu masih ada ustadz yang ceramah di bulan Ramadan, tetapi tahun ini sudah tidak bisa ceramah karena harus sudah berada di alam kuburnya. Allahumma yarham. Begitu juga banyak tetangga kita, saudara kita yang mengalami seperti itu. Mungkin keluarga kita juga tahun lalu masih bisa beribadah di bulan Ramadan, sekarang sudah tidak bisa. Sekarang sudah berada di alam kuburnya. Allahumma yarham. Kalau mereka boleh meminta, boleh menangis, bahkan mereka akan meminta dan akan menangis kepada Allah supaya bisa hidup kembali dan bisa beribadah di bulan Ramadan. Jamaah Allah, alhamdulillah Allah berikan karunia ini, maka kewajiban kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, jamaah Allah, mari kita bersyukur agar Allah menambah karunia, dan insya Allah tahun ini kita akan mendapat Lailatul Qadar semuanya. Juga insya Allah mudah-mudahan kita akan berjumpa Ramadan pada tahun yang akan datang. Kata kuncinya bersyukur, itu yang pertama. Nah, bagaimana bukti mensyukurinya? Kita ucapkan alhamdulillah sebagaimana dalam iman tadi, dan kemudian kita buktikan rasa syukur kita. Karena itu mari kita punya target.
Dari sekian banyak amalan Ramadan, saya menulis buku judulnya Amalia Ramadan beserta adab-adabnya. Di buku yang saya tulis itu lebih dari 21 amalan dalam bulan Ramadan ini. Puasa pasti. Nah, yang tidak kalah pentingnya nomor 2, sholat tarawih. Ini amalan khusus pada bulan Ramadan. Sholat tarawih. Dan Nabi bersabda bahwa sholat tarawih itu utamanya berjamaah. Ya, berjamaah di masjid bersama imam. Nabi bersabda yang artinya siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam sampai selesai, sampai diakhiri dengan witir, maka dikatakan ikuti kesalahan banyak orang yang melakukan kesalahan ini. Belum witir sudah tua, tidak dapat keutamaan yang Nabi sabdakan, yang artinya siapa yang sholat tarawih berjamaah bersama imam, mana dicatat pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Maka kita harus punya target selama Ramadan ini, kita taruh terus tarawih berjamaah di masjid. Dan masjid kita adalah Masjid Al-Mu'minin, kecuali ada udzur syar'i. Ini target yang pertama. Yang kedua, mari kita mencontoh Nabi sebagaimana disabdakan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Rasulullah SAW itu pada bulan Ramadan sangat dermawan. Artinya apa? Dalam bulan Ramadan itu Rasulullah SAW menambah semangat infak dan sedekahnya. Ya, alhamdulillah di masjid kita ini sudah menjadi kelaziman setiap malam saat sholat tarawih, juga setiap subuh saat kita sholat subuh, pengurus masjid menginisiasi kita untuk bersedekah. Inilah luar biasa jawabannya. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, afdal sedekah sedekatun fi Ramadan. Sedekah yang paling utama ada sedekah di bulan Ramadan. Ini penting jamaah. Sedekah yang paling utama di bulan Ramadan. Baik yang sedekah yang namanya sedekah wajibah, yaitu zakat, baik zakat mal maupun nanti akhir Ramadan zakat fitrah, atau sedekah ghairu wajibah, yaitu infak sedekah setiap ada telepon lewat. Bahkan Bapak Ibu tadi Pak Di Taufik sebagai pengurus masjid kita, sebagai sekretaris yayasan sekaligus sebagai sekretaris masjid, mengumumkan kepada kita sudah ada beberapa teman-teman, sudah ada beberapa jamaah yang memberikan ketauladanan sedekah untuk almarhumah orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi, termasuk kepada kedua orang tua, kepada istri kita, kepada suami kita tadi kalau suaminya sudah meninggal. Kalau mencintai almarhumah yang sudah meninggal untuk Ramadan. Kenapa harus bersedekah pada bulan Ramadan? Utama sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Apalagi ketika kemudian kita ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 itu, akan dibalas oleh Allah 700 kali lipat lebih. Itu dari segi balasan sedekahnya. Belum lagi ketika nanti kemudian oleh pengurus masjid, sedekah kita itu dimanfaatkan juga disalurkan pada bulan Ramadan. Kita lihat program Masjid Al-Mu'minin kita
kita ada program takjil, memberikan buka puasa atau takjil puasa, takjil kepada orang yang puasa, apakah di konsumsi saat takjil atau di luar takjil? Karena niatnya untuk memberi takjil maka pahalanya sebagaimana niat. Karena Rasulullah menegaskan innamal a'malu binniyat. Pahalanya seperti orang yang kita, seperti pahala orang yang sedang berpuasa. Jemaah ini penting ya. Ini kesempatan bagi kita. Makanya kalau kita kepingin agar almarhumah yang sudah mendahulu kita itu dapat pahala puasa, sedekah dengan sedekah takjil atas nama al-maghrib. Dan itu boleh para ulama menyepakatinya. Tidak ada beda dalam bab ini. Yang berikutnya ketika kemudian nanti infak sedekah untuk santunan, baik santunan anak yatim, santunan du'afa, segala macam bentuk du'afa, mau fakir mau miskin, apapun karena yatim, karena du'afa, maka kita dapat pahala sebanyak yang dikeluarkan oleh pengurus masjid kita. Kita punya program mengadakan santunan lebih dari 300 orang nanti. Makanya jamaah uang kembali kita mau perbanyak infak sedekah. Seminim-minimnya saat malam tarawih catat dan ingat, dan kita praktekkan ke masjid, pastikan kita mengantongi uang untuk kita infakkan, kita sedekahkan. Berapa? Kalau bisa sekitar lembar atas nama kita, yang kedua atas nama bapak kita, yang ketiga atas nama ibu kita. Atas nama diri kita, atas nama ibu kita, atas nama bapak kita. Dan itu kita bukan sekedar dapat pahala sedekah saja, tetapi kita dapat pahala berbakti kepada orang tua kita. Jangan lupa, jangan-jangan nih, Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Mari kita punya target, fasabiqul khairat. Ini yang kadang-kadang Bapak Ibu kita lupa bahwa Ramadan sebagai bulan keberkahan, kesempatan kita memperbanyak sedekah. Karena Rasulullah menegaskan afdhalus sedekah fi Ramadan. Jamaah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Semua infak sedekah kita dibalas dengan rezeki berlipat, penuh berkah, dan mudah-mudahan tahun ini menjadi Ramadan terbaik kita, dan insya Allah kita dapat Lailatul Qadar semuanya. Semua dosa kita diampuni oleh Allah SWT, dan di akhirat nanti insya Allah kita masuk surga bersama keluarga. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.